Assalamualaikum sahabat kuliner semuanya. Nah, di video kali ini adalah lanjutan atau menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh sahabat kuliner semuanya kaitannya memproses atau cara membuat nasi goreng XO. Nah, untuk lebih jelasnya tonton videonya sampai selesai. Baik sahabat kuliner semuanya, sekedar informasi atau pengetahuan bagi sahabat kuliner semuanya kaitannya dengan saus atau bumbu XO. Nah, XO sendiri adalah singkatan dari extraordinary, berasal dari daratan Chinese dan Hong Kong. Di sana untuk bumbu atau saus XO sendiri digunakan untuk banyak makanan, bisa untuk nasi goreng, kemudian ada daging, sayuran, dan tentunya bahkan pasta. Nah, itu adalah salah satu pengetahuan atau insight tentang bumbu XO. Kali ini saya akan mempersingkat cara membuat bumbu XO-nya karena sudah ada di video sebelumnya. Nah, ini adalah bahan-bahannya menggunakan udang kering kecil ini harganya lebih murah, 50 gram kurang lebih 3.000 sampai 4.000 rupiah. Ini pertama kita harus rendam dulu untuk tipsnya. Kita rendam dulu, makanya teman-teman sahabat kuliner semua ada yang bertanya apakah tidak asin. Nah, ini tidak asin karena kita proses dulu, rendam dulu, kemudian kita sangrai untuk udang kecilnya ini, kemudian baru kita haluskan. Begitu juga dengan terasi. Nah, terasi ini juga berasal dari udang, ini juga menambah aroma dari bumbu ini akan lebih kuat. Ini juga prosesnya adalah disangrai dulu, kemudian kita haluskan. Pertanyaan juga dari sahabat kuliner semuanya, kenapa sih harus ditambahkan terasi? Pertama, ini adalah memperkuat rasa dari bumbu XO yang menjadi ciri khas adalah taste dari udang, kemudian seafood, jadi kuat sekali. Nah, ini harus ditambahkan terasi. Selanjutnya adalah bahan-bahan lainnya, ada bawang merah, bawang putih, kemudian bawang pre, kemudian ada daun bawang ditambahkan secukupnya, kemudian adalah menambahkan cabai merah besar, ini fungsinya untuk menambahkan warna. Untuk teman-teman semua yang suka pedas, bisa menambahkan cabai rawit atau irisan cabai rawit untuk masakannya. Selanjutnya, bumbu XO ini adalah bumbu dasar ya. Sebagai contoh seperti bumbu dasar putih untuk Indonesian food atau Indonesian style biasanya digunakan untuk opor. Jadi kita harus tetap menambahkan bumbu yang lainnya. Contoh seasoning atau bumbu-bumbunya garam, kemudian penyedap rasa, gula, menambahkan juga raja rasa atau saus tiram. Ada pertanyaan juga dari sahabat kuliner semuanya, kenapa menghaluskan bumbu ini tidak menggunakan minyak goreng? Pertama, karena volumenya sangat banyak. Jadi kalau kita menggunakan minyak goreng, pastinya minyak yang digunakan akan lebih banyak. Nanti kita bisa menggantinya pas waktu kita memproses di dalam penggorengan atau wajannya. Jadi kita kasih minyak dulu dengan panas, kemudian bumbu yang sudah kita haluskan dengan menggunakan air, selanjutnya kita bisa langsung tuangkan ke dalam wajannya. Yang kedua, jika kita menggunakan minyak goreng, kalau volumenya sedikit masih bisa. Tapi kalau kita menggunakan volume banyak, pastinya menggunakan minyak juga banyak dan menggumpal untuk bahan yang kita haluskan. Semoga bermanfaat bagi sahabat kuliner semuanya. Selanjutnya kita proses untuk bumbu XO-nya. Baik sahabat kuliner semuanya, setelah udang dan terasinya sudah dihaluskan dan kemudian bawang putih, bawang merah, cabenya sudah dihaluskan juga, saatnya kita memproses untuk bumbu atau saus XO-nya. Pastikan untuk minyaknya benar-benar panas. Nah, ini adalah salah satu tips yang tadi menggantikan kalau kita menggunakan minyak goreng untuk menghaluskan untuk bumbunya. Setelah panas, kemudian kita masukkan untuk bumbu yang sudah kita haluskan. Selanjutnya setelah keluar minyak sedikit seperti ini, kemudian kita masukkan untuk udang yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian juga kita masukkan untuk terasinya. Nah, untuk sesuai resep kita bisa menambahkan garam dan gula kurang lebih 20 gram untuk satu resepnya. Baik sahabat kuliner semuanya, setelah bumbu dasar bumbu XO-nya sudah jadi, saatnya kita menerapkan untuk membuat nasi goreng. Nah, kali ini menggunakan kurang lebih adalah satu porsinya adalah 250 gram nasi. Berapa sendok sih yang digunakan untuk membuat nasi goreng satu porsinya?
Setelah panas untuk wajahnya, kemudian kita tambahkan, boleh menggunakan mentega atau minyak goreng. Oke, secukupnya aja. Kemudian kita masukkan untuk bawang putihnya. Kemudian kita masukkan untuk telurnya. Setelah telurnya kita orak-arik seperti ini, kemudian kita masukkan untuk ayam filetnya, potong kecil-kecil seperti ini. Ini bisa menggunakan seafood juga. Nah, kali ini kita menggunakan ayam dan sosis. Kita bisa menambahkan kecap ikan untuk menambah rasa menjadi lebih nikmat. Bisa juga menambahkan sedikit raja rasa untuk menambahkan rasa telur dan ayamnya. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk nasinya. Hari ini kita membuat 2 porsi. Kita ratakan dulu untuk nasinya. Kita menggunakan ladle, fork ladle seperti ini. Karena ini 2 porsi, kita menggunakan kurang lebih 2 sendok makan untuk bumbu XO-nya. Nah, seperti ini. Kita menggunakan 2 sendok makan. Nah, ini ada minyak-minyaknya. Oke, 1, kemudian 2, sudah cukup. Kemudian kita ratakan lagi. Nah, kita ratakan semua dulu, jangan sampai ada yang menggumpal untuk nasinya. Kemudian kita tambahkan bumbunya. Nah, untuk 2 porsi seperti ini, kurang lebih 1 sendok teh untuk penyedap rasa. Kemudian setengah sendok teh untuk garam. Selanjutnya kita tambahkan sedikit raja rasa. Oke. Dan kita aduk lagi. Kemudian kita masukkan untuk sosisnya. Masukkan juga untuk daun bawang dan bawang prenya. Nah, untuk cabai potong kecil ini adalah sebagai warna supaya tampilan nasi gorengnya menjadi lebih cantik. Nah, setelah ini kita sedikit besarkan untuk apinya. Nah, untuk tips terakhir, untuk kita menambahkan minyak wijen, kita tambahkan terakhir ini jangan terlalu lama ya. Jadi setelah kita masukkan untuk minyak wijennya, langsung kita sajikan untuk nasi gorengnya. Kita berikan kurang lebih 1 sendok makan atau secukupnya aja. Nah, kemudian kita besarkan untuk apinya. Baik sahabat kuliner semuanya, itu tadi adalah beberapa tips yang menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat kuliner Indonesia tentang penerapan saus atau bumbu XO. Ini dia hasilnya nasi goreng XO, ayam, dan sosis. Bagi sahabat kuliner Indonesia yang masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Baik, untuk tips kali ini, menyimpan untuk bumbu XO-nya, satu resep ini kita bisa menaruhnya dalam tepak atau tempat yang ada tutupnya. Kalau di dalam lemari pendingin atau kulkas, kita bisa menyimpannya 1-2 minggu. Tapi kalau kita menyimpannya dalam freezer, bisa awet 1-2 bulan tergantung penggunaan dari bumbu XO-nya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Chef Harry TV. Semoga memberikan manfaat banyak orang. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner. Saat ini kita cobain. Mantap.
Mantap sekali.